Ketika kita ingin mencabut paku yang tertancap di dinding, kita akan sulit bahkan mungkin tidak mampu melakukannya tanpa bantuan alat. Jika kita menggunakan catut, pekerjaan itu akan terasa lebih mudah. Nah, mengapa ketika kita mencabut paku dengan catut kok kita merasa lebih mudah dalam melakukannya? Atau ketika kita menggerakkan perahu dengan adanya dayung, maka tenaga yang kita berikan tidak terlalu besar. Nah, untuk memahami dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Usaha sebenarnya sangat berkaitan erat dengan energi, karena energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sehingga bisa didefinisikan jika usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Misalnya di pelabuhan barang, kita akan melihat usaha dari crane yang mengangkut peti kemas dalam mengangkat dan merubah posisi peti-peti tersebut yang ada di bawahnya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Banyak jenis pesawat sederhana yang umumnya digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah katrol, strapless, tang, dan pembuka botol. Prinsip kerja pesawat sederhana adalah mengubah besar gaya, arah gaya, atau bahkan keduanya. Dengan perubahan tersebut, maka usaha yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah. Masih banyak lagi yang dapat kalian pelajari dari usaha dan pesawat sederhana. Kalian akan mempelajarinya pada bab berikut. Usaha sangat berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Artinya, sesuatu tidak dikatakan memiliki usaha jika tidak memiliki unsur gaya dan berpindah. Nah, jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, misalnya, maka benda itu dikatakan tidak melakukan usaha, walaupun benda itu memiliki gaya yang sangat besar. Berdasarkan pengertian usaha tersebut, jika pada sebuah benda bekerja suatu gaya atau dilambangkan dengan F, hingga benda itu berpindah sejauh S dalam jarak, maka besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah joule, F adalah gaya, satuannya adalah newton, dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, contohnya katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Nah, seperti pada gambar kita melihat ada tang yang merupakan salah satu benda yang termasuk pesawat sederhana. Ada banyak benda-benda lain yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu katrol? Terkadang sulit untuk mengangkat beban secara langsung. Masalah ini dapat dipecahkan dengan menggunakan pesawat sederhana seperti katrol. Katrol sederhana tersusun
disusun dari roda yang terpasang pada sumbu tetap. Roda ini dilengkapi dengan lekukan pada bagian pinggirnya untuk menahan tali atau kabel agar tidak lepas. Beban adalah berat dari objek. Kuasa adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengangkat atau memindahkan objek. Penggunaan 2 atau lebih katrol secara bersamaan akan meningkatkan keuntungan mekanisme yang dapat menyebabkan semakin mudahnya mengangkat suatu objek. Pengungkit. Pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Pengungkit membantu mengangkat beban dengan sedikit kuasa. Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya diperlukan banyak aspek agar dapat memindahkan objek dengan mudah. Pengungkit dapat dijelaskan sebagai benda panjang yang dilengkapi dengan titik tumpuan. Beban adalah objek yang diangkat. Titik tumpu adalah titik yang menjadi sumbu pengungkit. Kuasa merupakan energi yang diaplikasikan untuk memindah objek. Pengungkit dibagi menjadi 3 sesuai dengan posisi dari beban, tumpuan, dan kuasa. Pengungkit jenis 1 titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Pengungkit jenis 2 beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Pengungkit jenis 3 kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Selanjutnya adalah tuas dan pengungkit. Nah, pengungkit ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis pertama tentunya, jenis kedua dan jenis ketiga. Mereka memiliki ciri atau bisa dengan mudah kita kenal dengan memperhatikan titik tengah dari pengungkit tersebut. Contohnya adalah pengungkit jenis pertama. Di bagian tengah atau titik tengahnya adalah titik tumpu. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Seperti pada gambar, kita akan melihat bahwa tempat kita meletakkan tangan itu disebut dengan titik kuasa, dan di bagian ujungnya tempat kita meletakkan benda-benda itu disebut dengan titik beban. Nah, sedangkan di pengungkit jenis kedua, beban titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti titik bebannya berada di tengah. Nah, contohnya adalah alat pemecah kacang, di mana titik kuasa tepat di posisi tangan kita dan kacang diletakkan di bagian tengah sebagai titik beban dan tumpuannya ada di bagian paling ujung. Nah, yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini memiliki titik kuasa berada di tengah, berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, contohnya adalah orang yang sedang mengangkat benda dengan menggunakan sekop, atau lebih tepatnya jenis ketiga, pengungkit jenis 3, salah satunya adalah sekop. Kita melihat bagian bawahnya tempat mengangkat sesuatu atau mengangkat benda itu disebut dengan titik beban, dan posisi tangan yang mengangkat berada pada bagian tengah itu berarti titik kuasanya, dan tumpuan berada pada ujung di mana tangan kita menahan posisi tersebut. Dalam mempelajari tuas dan pengungkit, kita harus mengenal yang disebut dengan keuntungan mekanis, karena keuntungan mekanis ini sangat penting dalam penggunaan tuas dan pengungkit. Dirumuskan dengan W atau beban dikali dengan LB lengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka kemungkinan gaya kuasanya juga akan semakin kecil. Keuntungan mekanis sendiri kalau kita khususkan maka dihitung dengan W per F sama dengan atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis. Dan jika keuntungan mekanisnya semakin besar,
maka semakin mudah pekerjaan itu dilakukan. Jadi konsepnya adalah semakin panjang lengan kuasa, maka pekerjaan itu akan semakin mudah. Pada gambar kita melihat ada batu dan pengungkit jenis pertama. Nah, dengan menggunakan tongkat kita melihat di situ pada bagian bawahnya ada titik beban dilambangkan dengan TB. Lalu di tengahnya ada titik tumpu, dan yang paling ujung atau bagian atasnya adalah titik kuasa, tempat tangan memberikan gaya atau kuasa. Jarak antara titik tumpu dan titik beban itu disebut dengan lengan beban, sedangkan jarak dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Nah, seperti pada gambar batu, contoh batu tersebut ya kita permisalkan sebagai beban. Pada bidang miring, keuntungan mekanisnya adalah sama W per F, namun yang berbeda terhadap pengungkit adalah bisa juga menggunakan rumus S per H. Nah, S adalah panjang bidang miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Sekali lagi, S adalah panjang bidang miring yang digunakan, dan H sendiri adalah tinggi bidang miring vertikal terhadap bidang datar. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jika kita memahami bahwa keuntungan mekanis yang besar memudahkan pekerjaan, berarti jika ingin pekerjaan kita lebih mudah, maka panjang bidang miring harus dibuat jauh lebih panjang dibanding dengan tinggi bidang miring tersebut. Berbeda dengan jenis pesawat sederhana yang lain, katrol memiliki kemampuan untuk mengubah arah gaya. Ini sangat kita butuhkan misalnya pada katrol tetap. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis 1, dirumuskan dengan lengan kuasa atau LK dibagi lengan beban atau LB, yaitu hasilnya sama dengan 1. Artinya gaya yang kita berikan itu relatif setara dengan beban, artinya serasa tidak memiliki keuntungan. Namun pada dasarnya pekerjaan itu lebih mudah karena arah gaya yang vertikal bisa dibalik berlawanan dari ke kanan atau ke kiri, atau arah gaya ke atas menjadi ke bawah. Nah, sedangkan katrol yang bergerak atau katrol bebas itu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, keuntungan mekanisnya atau LK per LB-nya itu sama dengan 2. Nah, dan yang terakhir adalah katrol ganda, gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Nah, cara untuk mengetahui keuntungan mekanisnya adalah dengan menghitung berapa jumlah tali yang ada pada sistem yang dibuat. Ternyata pesawat sederhana ini juga berlaku sistemnya pada tubuh kita. Misalnya pada kerja otot, rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai jenis pesawat. Contohnya adalah ketika kita mengangkat kepala atau mendongak ke atas. Leher merupakan titik tumpu. Dagu adalah sebagai beban. Karena kita mengangkat ke atas, maka dia menjadi beban. Dan otot leher yang menahan atau mengangkat itu sendiri sebagai titik kuasa. Sistem ini merupakan sistem yang mirip sekali dengan pengungkit jenis pertama. Nah, kembali saya tegaskan bahwa sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Demikian, tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian,
Pernahkah kalian berpikir mengapa suatu benda bisa bergerak? Dan kira-kira apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Apakah lingkungan di sekitar benda juga dapat mempengaruhi gerak benda tersebut? Nah, agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini. Semoga kalian bisa memahami konsep gerak dengan baik. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat anugerah tangan dan kaki yang diberikan oleh Allah, dengan tangan kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan. Dengan kaki tentu saja kita bisa bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Perlu diperhatikan pula ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan tentu memerlukan waktu tertentu pula. Apa itu gerak? Bagaimana satu benda dikatakan bergerak? Nah, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan tertentu. Benda yang bergerak pasti akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan bisa berupa lintasan yang lurus, melingkar, parabola, atau bahkan tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari khusus bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Nah, benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan 3 elemen. Yang pertama adalah waktu, kedua adalah jarak, dan kecepatan. Nah, bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu, serta bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Simak terus materinya. Nah, setiap hari pasti kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya jika diukur jarak rumah ke sekolah sekitar 2 km, maka jarak yang kamu tempuh, yang kamu lakukan setiap hari itu adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Karena perlu kalian ketahui jika ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sekali lagi, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultat dari posisi awal sampai posisi akhir. Sedangkan perpindahan hanya melihat titik awal dan akhir dari posisi kita. Sehingga kalau kita sudah menempuh jarak puluhan kilometer, namun jika pada akhirnya kita kembali pada posisi semula, maka dipastikan perpindahannya sama dengan 0. Perhatikan contoh pada gambar. Nah, pada gambar terlihat ada atlet yang bergerak lurus beraturan. Ia mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon atau 6 detik. Artinya atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekennya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak dilambangkan dengan S, di setiap 1 sekon atau 1 detik dilambangkan dengan T, itu disebut sebagai kelajuan. Nah, berarti jarak dalam setiap detiknya disebut dengan kelajuan. Nah, secara matematis itu dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Lalu bagaimana mengukur kelajuan itu sendiri? Misalnya
bagaimana cara mengukur kecepatan kendaraan bermotor. Kita sering mendengar istilah speedometer. Apakah benar mengukur dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi ia hanya mengukur kelajuan dari kendaraan tersebut. Nah, perlu diperhatikan, angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Ini tergantung waktu pada saat itu speedometer menunjukkan kelajuannya berapa. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa kelajuan sesaat dari mobil yang sedang bergerak. Nah, kira-kira berdasarkan pernyataan tersebut dari gambar, coba tentukan kelajuan sesaat mobil pada saat 2 sekon atau 2 detik, 4 sekon atau 4 detik, dan 8 sekon atau dalam 8 detik. Nah, selain speedometer, pada mobil yang tentunya sudah lebih modern, biasanya dilengkapi oleh alat yang disebut dengan Global Positioning System atau GPS. Nah, GPS itu berguna untuk menginformasikan posisi, menginformasikan kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Nah, pada gambar terlihat ada GPS mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Ini berarti dalam 1 detik mobil bergerak sejauh 20 meter. Ingat, karena kecepatannya adalah kelajuannya adalah 20 meter per sekon, berarti dalam 1 detik dia bergerak sejauh 20 meter. Atau dalam 1 jam dia telah menempuh jarak 72 km. Nah, perlu juga diingat jika kelajuan itu mengukur jarak tempuhnya. Kalau kelajuan, sekali lagi, mengukur jarak tempuhnya. Sedangkan kecepatan mengukur perpindahan bendanya. Ya. Nah, biasanya dirumuskan dengan delta S per T. Nah, kalau perpindahan maka ada arah, sedangkan kelajuan tidak memberikan informasi arah. Meskipun kelajuan dan kecepatan itu memiliki definisi dan konsep yang berbeda, namun pada GLB atau gerak lurus beraturan, besar kecepatan, simbol serta satuannya sama. Ya, dirumuskan dengan V sama dengan delta S per T. Nah, sekarang coba dilengkapi bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan berikut. Nah, sini ada di sebelah kiri adalah kelajuan, parameter kelajuan atau ciri khas dari kelajuan, dan sebelah kanan adalah ciri khas dari kecepatan. Silakan diisi yang sesuai. Nah, di sebelah kanan juga terlihat ada tabel. Nah, tabel ini adalah menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan yang sudah diberikan tadi untuk menghitung kelajuan sepeda pada detik kedua atau 2 sekon, kelajuan sepeda pada detik keempat atau 4 sekon, kelajuan sepeda pada saat 5 sekon. Nah, serta percepatan yang dialami oleh sepeda tersebut. Dan jangan lupa buat kesimpulan apa yang kamu peroleh dari gerak sepeda tersebut. Nah, kasus selanjutnya ini adalah
Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kita tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Pasti akan berubah-ubah setiap waktunya. Di gambar ini menunjukkan bahwa mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas ini akan ditingkatkan kecepatannya. Jadi mobil yang meninggalkan lampu lalu lintas akan ditingkatkan kecepatannya atau dipercepat. Nah, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas, maka kecepatannya akan dikurangi atau diistilahkan dengan diperlambat. Nah, percepatan atau perlambatan mobil tersebut itu dikenal dengan percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS kalau mobil atau kendaraan itu menggunakan GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T, dengan A sendiri adalah percepatan yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Delta V-nya adalah perubahan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Delta T adalah perubahan waktu dalam detik atau dalam sekon. VT adalah kecepatan akhir, di satuannya adalah meter per sekon, dan V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekian, selamat mengerjakan tugas. Jadi silakan dipilih satu dari sekian banyak pertanyaan dalam video ini. Kerjakan dengan fokus dan serius, insya Allah akan menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bermain gitar? Bila senar gitar kita getarkan atau dipetik, maka senar akan tampak bergetar naik turun di sekitar lintasan senar itu sendiri. Saat itu pula kita akan mendengar bunyi dari senar yang bergetar tersebut. Konsep getaran dan gelombang sangat erat sekali hubungannya. Alat-alat musik, bunyi-bunyian, cahaya, dan gelombang laut adalah merupakan contoh aplikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan. Berikut adalah peta konsep dari pembelajaran getaran dan gelombang. Dalam mempelajari getaran, kita akan diperkenalkan dengan pengertian getaran, parameter getaran seperti periode, frekuensi, dan amplitudo. Sedangkan dalam materi gelombang, kita akan diperkenalkan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, gelombang transversal dan gelombang longitudinal, serta sifat-sifat gelombang. Untuk lebih mengenal tentang gelombang, mari kita simak penjelasan sahabat kita. Getaran. Kita bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari getaran. Dan yang kedua, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan frekuensi dan periode dari suatu getaran. Kita mulai ya, dari yang pertama, apa definisi dari getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati suatu titik setimbang. Seperti apa sih maksudnya? Kita ilustrasikan seperti berikut. Nah, di sini kita bikin sebuah bandul, anggap saja pada titik B. Nah, di sini titik B merupakan titik setimbangnya. Nah, benar kan ya? Kalau kita tidak ganggu, maka titik B-nya akan diam atau statis di sini.
maka kita sebut dengan titik setimbang. Kemudian kalau kita ganggu, maka benda tersebut atau bandul ini akan berayun. Nah, kalau kita ilustrasikan, misal berayun ke titik A, kemudian ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke B. Maka bandul tersebut mengalami namanya gerak bolak-balik dan melewati titik setimbangnya atau titik B di sini. Maka dikatakan bandul tersebut bergetar. Paham ya, Sobat 100? Nah, kemudian kita akan definisikan apa sih arti dari satu getaran. Kita bisa definisikan dari gerakan titiknya. Awalnya dari B, kemudian ke A, melewati B, ke C, dan kembali lagi ke B. Atau kita tuliskan, satu getaran itu sama dengan B, A, ke B, ke C, dan ke B. Nah, di sini Sobat 100 bisa lihat, dari titik B akan kembali lagi ke titik B dengan melewati satu kali titik yang sama. Itu disebut dengan satu getaran. Nah, tidak hanya ini, bisa ada lagi contoh dari gerakan satu getaran. Kalau misalnya kita awali dari titik A, maka gerakan satu getarannya adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Itu pun juga disebut dengan satu getaran. Jadi kita tuliskan di sini, kalau dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, itu juga sama ya, disebut dengan satu getaran. Sudah paham dengan definisi satu getarannya? Nah, atau kalau Sobat 100 lihat, kalau yang di awal tadi kita bikin dari B ya, awalnya, maka di sini Sobat 100 akan melihat ada 4 kali ayunan. 1, 2, 3, ayunan keempat. Nah, bisa didefinisikan ada 4 kali ayunan nih, kalau kasusnya bandul ya. 4 ayunan sama dengan satu getaran. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya dari B ke A dan kembali ke B? Cuma 2 kali ayunan, maka dia bergetar 2/4 atau setengah getaran. Begitu pula kalau berayun dari B ke A, ke B, dan ke C saja, maka ada berapa ayunan? Kita hitung. 1, 2, dan ke C 3. Maka terjadi 3/4 getaran. Seperti itu, paham ya? Kemudian, ada lagi yang namanya amplitudo. Nah, misal di sini kita kasih titik O. Maka ada sebuah jarak dari A ke O yang kita sebut dengan amplitudo. Di mana amplitudonya merupakan simpangan terjauh atau simpangan terbesar nih. Benar ya? Kalau dari gambar, titik setimbangnya di B. Kemudian simpangan terjauhnya adalah di titik A. Kalau kita tarik garis tegak lurus, maka di sini ada garis A ke O yang kita sebut dengan amplitudo atau simpangan terbesarnya. Ya, paham ya Sobat 100? Nah, di sini kita tambahkan amplitudonya adalah AO. Nah, kemudian kita akan lanjut ke frekuensi dan periode. Nah, namun sebelum itu sampai di sini coba dipahami ya Sobat 100, bagaimana definisi satu getaran dan apa itu amplitudonya. Oke, kita lanjut ke yang berikut tentang frekuensi dan periode. Kita mulai dari frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Jadi banyaknya getaran tiap satuan waktu. Dilambangkan dengan F, dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Di mana nilai N di sini tadi adalah banyaknya getaran dan T-nya adalah waktu. Satuannya adalah Hertz atau Hz. Nah, bagaimana dengan periode? Kalau periode, kebalikannya, adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Oke, jadi kalau waktunya yang dibutuhkan untuk bergetar satu getaran penuh, kita sebut dengan periode. Disimbolkan dengan T besar, dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Oke, sama ya, T di sini adalah waktunya, N-nya adalah banyaknya getaran. Satuannya second, karena berhubungan dengan waktu. Kemudian, nah kalau Sobat 100 lihat nih, rumus dari frekuensi dan periode, mirip ya, hanya dibalik. Nah, maka ada hubungannya antara frekuensi dan periode. Kalau dari frekuensi, kita tuliskan 1 per periode. Kalau periodenya, maka kita tuliskan 1 per F. Nah, seperti itu Sobat 100, frekuensi dan periode. Jangan terbalik ya, kalau frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu, kalau periode adalah waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Kalau frekuensi rumusnya N per T, kalau periode rumusnya T per N. Frekuensi satuannya Hertz.